Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kecamatan Tambak Sari atau yang mewakili, yang kami hormati Lurah Tambak Sari, Bu Novi, Pak Fadli, terima kasih atas kehadirannya di tempat kami di gedung Serbaguna di RW 4, tepatnya di Gang 4. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami atas nama warga Ambengan Batu khususnya kami terima kasih, dan nanti akan kami diberi sosialisasi atau arahan terkait pemanfaatan sampah kampung Pancasila dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang kami sampaikan. Kami atas nama warga Ambengan Batu, Satgas Pancasila, Kampung Pancasila di Ambengan Batu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon kami dikasih penjelasan arahan terkait nanti yang disampaikan pemanfaatan sampah dan lain-lain. Mudah-mudahan kami lebih memahami tugas dan fungsi atau kerja kami lebih tepat ke sasaran. Selanjutnya kami menghimbau kepada Bapak Ibu, terutama untuk Satgas Kampung Pancasila di Ambengan Batu, mari kita dengar, mari kita nikmati acara pada malam hari ini sehingga kita bisa memahami dan punya pemahaman yang baik tentang Kampung Pancasila dan lain-lain. Dan yang terakhir, kami mohon maaf kalau ada penyambutan kami, penyajian kami, jawaban kami yang kurang tepat. Yang pasti kami sangat terhormat, kami sangat berbahagia atas kehadiran Bapak Ibu di tempat kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat Bapak Lurah, juga Bapak Ahmad dan Ibu Bapak RW dan semua warga yang hadir. Saya dari BPD, perkenalkan nama saya Muhammad Rofi. Bencana itu ada bencana itu selalu ada di samping kita, maka itu bencana itu tidak usah dihindari. Yang kita lakukan adalah bagaimana cara untuk menanggulangi bencana tersebut agar tidak menjadi memperluas. Contoh saja, andai kata kita ada bencana alam yaitu gempa bumi, kita harus menyelamatkan diri. Usaha kita adalah diri sendiri, bukan kami dari dinas tersebut ya. Dengan cara yaitu adalah kita pertama kita lakukan adalah dengan 3B ya, dengan 3B. Pertama, berlutut. Kita berlutut, dengan berlutut maka akan ya kita menghindari diri sambil tangan kanan itu ada di depan dengan melindungi wajah kita. Yang pertama ya, wajah kita semua, karena wajah dan anggota badan kita yang ada di kepala itu harus dilindungi. Yang kedua, tangan sebelah kiri itu melindungi leher. Dan jangan lupa yaitu adalah menghindari dari kaca. Yang ada rumah yang ada kaca itu dihindari. Kenapa kita harus berlutut? Karena kalau tidak berlutut kita akan bersemboyongan dengan getaran gempa bumi tadi. Terus yang kedua yaitu
bencana kebakaran. Kebakaran itu termasuk juga bencana. Bagaimana kita melindungi? Yaitu saya berpesan, kalau ada kebakaran, tolong dengan cara gotong royong. Gotong royong menyediakan ember, itu suatu mitigasi juga. Dengan menyediakan ember, setiap rumah menyediakan ember, maka akan kebakaran itu tidak akan meluas sambil kita menunggu pemadam kebakaran. Ada yang tidak merespon. Kenapa tidak merespon? Karena terlalu banyak yang masuk. Jadi berebutan yang masuk, perlu menerang juga. Sampai di sini saya Muhammad Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh BPBD Surabaya. Perlu diketahui Pak, kemarin kampung kita juga ada kebakaran dan itu warga gotong royong untuk memadamkan dengan membawa ember seadanya. Luar biasa Pak. Materi selanjutnya adalah pengenalan terkait penanganan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Lurah, Pak Lurah, yang terhormat rekan-rekan PD lain yang kami cintai, dan juga Ketua RW 4 Kampung Batu, dan juga warga yang telah sudi menghadiri kampung Pancasila ini. Baik, sesuai dengan kampung Pancasila untuk dinas kebakaran, apa yang kita lakukan bila terjadi kebakaran, yaitu kita menekankan pada gotong royongan. Bila terjadi kebakaran, untuk setiap warga di kampung harus saling membantu dan tolong menolong untuk memadamkan api, dan harus selalu cepat menghubungi Cisiru, yaitu nomornya 112. Dan setelah menghubungi nomor 112 harus memberikan info yang detail, jenis kebakarannya apa, terus lokasi kebakaran yang bisa dijangkau dengan unit, sehingga kalau sudah masuk laporannya kita bisa bergerak ke lokasi dengan menggunakan unit yang bisa masuk sampai ke terdekat. Jadi untuk warga yang bila terjadi kebakaran, kami mohon bila ada mobil-mobil yang di jalan yang bisa merawat unit mobil kebakaran, dan agar tidak terjadi kebakaran yang lebih luas, mobilnya bisa diparkir di satu sisi aja kalau tidak ada tempat parkir di rumah. Terus kalau terjadi kebakaran juga, untuk korban harus bisa disampaikan ke petugas secepatnya agar bisa diselamatkan dengan cepat. Dan setelah telepon 112, semua di situ akan terintegrasi dengan OPD yang berkecimpung di kebakaran itu, selain dinas kebakaran, dan bekerja sesuai dengan SOP masing-masing. Jadi kalau ada kebakaran,
dengan pamit ibu, bapak-bapak, ya, minta bantuan ke tetangga, dan tetangga jangan mau membantu, harus saling tolong menolong. Itu pun juga merupakan pencegahan dan menghambat terjadinya kerugian yang lebih besar, yaitu ada benda dan jiwa. Cukup sekian untuk Dinas Kebakaran menjelaskan tentang adanya kebakaran. Bila ada yang kurang tahu atau mau bertanya, silakan, kami sedia. Karena kemarin kan ada kebakaran yang di sini, kekurangannya apa? Oke. Jadi kemarin kalau ada kebakaran di sini, saya rasa untuk kekontrolan warga sudah cukup baik. Cuma satu kendala aja, parkir mobilnya bisa menghambat. Betul. Betul, Pak. Nah, ini cuma hanya evaluasi. Betul. Tidak terjadi kebakaran. Betul. Dengan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu wawasan untuk kami juga, Pak, bahwa mobil yang parkir bisa menghalangi akses mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu pemilihan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya waktu dan tempat dipersilakan. Jadi apa so? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Camat, yang saya hormati Bapak Lurah Tambak Sari, yang saya hormati Bapak Ketua RW 4 Kelurahan Tambak Sari, dan seluruh rekan-rekan dari UPD terkait, dan juga saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua RT, Ibu Bapak KSH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, akan memberikan sosialisasi melalui Kampung Pancasila terkait persampahan. Persampahan di Kota Surabaya, seluruh Kota Surabaya, dengan mudah-mudahan dengan adanya Kampung Pancasila ini, TPA di Benowo bisa berkurang. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, TPA Benowo setiap harinya itu menampung 1.800 ton per hari. Mudah-mudahan dengan adanya Kampung Pancasila ini, Bapak Wali Kota minta sampah yang masuk ke TPA Benowo bisa berkurang. Bapak Wali Kota mintanya satu hari 1.000 ton. Maka dari itu Bapak, Ibu, Pak RW, tolong kami dibantu untuk pemilihan sampah dengan cara dipilih dan memilah dengan cara syukur-syukur satu RW ada satu bank sampah. Terus ada yang namanya nanti di situ komposter, Takakura, kompos bak, biopori, lusida. Terus sampah itu juga ada nilai ekonomisnya. Dengan cara di bank sampah itu nanti dipilih dan dipilah. Ada nilai ekonomis, juga nanti ada yang namanya sodako sampah. Sodako sampah caranya, kalau Bapak RT tidak keberatan, mudah-mudahan tidak keberatan, di depan balai RT dikasih tempat sampah untuk pembuangan botol air mineral Pak RT. Di situ nanti
nilai ekonomisnya bisa Bapak jual langsung ke Bank Sampah Induk Kota Surabaya yang ada di kantornya ada di depannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Terus juga kami himbau kepada ibu-ibu untuk pemakaian popok. Pemakaian popok syukur-syukur tidak sekali pakai. Popok yang daur ulang, istilahnya zaman waktu saya punya anak itu dulu kan yang namanya Grito ya Bu ya. Nah itu Pak, Grito tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi sampah popok. Sampah popok di database kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya itu 40% dari 1.800 ton. 40%-nya itu berupa sampah popok. Kami Dinas Lingkungan Hidup itu kolaborasinya sama Dinas PU Pak. Di Dinas PU itu di setiap rumah tumpah itu biasa bisa ada yang namanya itu Pak, setelah dihitung itu jumlahnya kurang lebih 20% dari total sampah yang masuk ke TPA Bonowo itu berupa popok. Maka dari itu kalau ibu nanti berpindah ke popok sekali pakai ke popok daur ulang, istilahnya bisa dipakai, itu nanti di situ juga ada nilai ekonomisnya. Katakanlah yang tanggung aja itu yang sekali pakai kurang lebih kisaran harganya 80.000 ya Bu. Itu tergantung merek dari popok. Juga ada nilai ekonomis terkait minyak jelantah. Minyak jelantah pun kalau kami, saya tadi survei ke Bank Sampah Induk Kota Surabaya, itu nilai ekonomisnya kalau tidak salah 1 liternya itu 5 liter. Kalau tidak salah ada harganya itu 6.500. Caranya gimana? Bapak RT ataupun Bapak RW menyediakan jerigen ditaruh di depan pos RT. Ibu-ibu yang mempunyai minyak jelantah itu ada nilai ekonomisnya juga. Juga di situ ada yang 6.000 ya Mas ya. Info dari Bank Sampah. Ya, 6.000 per liter. Kalau dari bekas sayuran, ibu bisa membuat yang namanya biopori. Biopori itu memakai paralon yang besarnya 4 in digali di depan rumah, ditaruh itu untuk kompos tanaman. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, program dari Bapak Wali Kota terkait Kampung Pancasila khususnya di Dinas Lingkungan Hidup bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA Bonowo yang semula 1.800 ton per hari. Mudah-mudahan keinginan Bapak Wali Kota bisa terwujud. Demikian sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin nanti ada pertanyaan, kami dari Dinas Lingkungan Hidup siap untuk memfasilitasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di atas 10 km atau di atasnya. Oke, untuk selanjutnya adalah pemateri kelima, yaitu pembatasan jam malam oleh Satpol PP Kota Surabaya.
Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Camat, serta Bapak Ibu Camat RT maupun RW dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan membawakan tentang Siskami, Bapak Ibu, yang ada di pilar kedua dalam Kabupaten Jelas. Sebelumnya Bapak Ibu tahu buatan iki Kabupaten Jelas itu apa? Belum tahu nih. Jadi Kabupaten Jelas itu Bapak Ibu memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Kabupaten Jelas ini ada 4 pilar Bapak Ibu. Yang pertama ekonomi, kemasyarakatan, sosial budaya, lingkungan. Yang saya bahas ini nanti tentang kemasyarakatan yang ada di pilar kedua. Dalam masyarakat ini ada juga Bapak Ibu Siskami sama Jamalah pada anak. Nah, yang saya bahas ini tentang Siskami dulu ya. Yang di sini ada Siskami buat Bapak Ibu. Ada. Alhamdulillah, berarti kamu nyaman ya? Siskami itu banyak gunanya loh Bapak Ibu, selain menjaga keamanan, menjawab Bapak Ibu. Sekarang itu Bapak Ibu pintar banget alasannya. Izin sama kita kerja kelompok, izin sama kita main sama teman. Padahal tanpa mereka tahu kita kerja kelompoknya itu salah. Kalau memang kita kerja kelompoknya di taman sama pacar kita atau sama orang lain. Berkomunikasi sama anak kita supaya anak kita itu juga ngerasain Bapak Ibu kasih sayang kita, ngerasain komunikasi sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya adalah materi ke-6 atau yang terakhir, yaitu perlindungan anak dari bencana sosial oleh Dinas DP3A PPKB Kota Surabaya waktu dan tempat bersama. Oh, Jamalah. Oh, sudah. Pembahasannya jam malam oleh DP3A Kota Surabaya waktu dan tempat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, para RW, RT, serta Bapak Camat atau Lurah atau yang mewakili. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik. Di sini saya tentang pembatasan jam malam untuk anak kota Surabaya. Ibu-ibu ada yang tahu nggak Bapak untuk batasan usia anak dari umur berapa sampai umur berapa, yang tahu? 0 sampai 17. 5 sampai 17. Ada lagi? Oke, baiklah. Untuk usia anak dikatakan anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun. Kalau lebih dari 1 hari sudah menginjak remaja. Oke, baiklah. Di sini Bapak Ibu untuk pembatasan jam malam sendiri itu sudah ada edaran dari Wali Kota Surabaya yang sudah diedarkan ke semua RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Baiklah. Di sini untuk pembatasan jam malam sendiri itu dimulai dari pukul 22.00 sampai pukul 04.00. Nah, di sini Bapak Ibu kalau anak kita misal nih keluar yang misalnya apalagi zaman Gen Z ya, biasanya kalau beralasan keluar di jam-jam tertentu pasti banyak alasan nggak? Biasanya alasan, Bu saya mau keluar, nanti ini, jam biru ini, kok mulai jam biru? Ya atau tidak? Ya. Nah, pasti kalau apalagi seorang ibu ya, biasanya kalau seorang ibu pastinya itu untuk lebih paham atau lebih tahu ojo le wis bengi bahaya. Pasti jawabnya gimana Ibu? Jawabnya. Responnya gimana? Kalau misalnya seorang ibu mengatakan atau ayah mengatakan sesuatu pasti salah Bu. Oh, tidak. Walau Bu gak jawab.
ya atau tidak? Nah, kalau seperti itu Ibu, lebih baik kita menginfokan dalam arti memberikan gambaran bahwa di jam-jam tertentu itu sangat bahaya untuk anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misal Mas, anak saya keluar ada kegiatan pengajian atau kerja kelompok atau misalnya keluar sama ayah ibunya, itu tidak apa-apa. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama, semisal nih anak Bapak Ibu misalnya nih kerja kelompok, yang penting Bapak Ibu tahu lokasinya di mana, ya atau tidak? Ya. Kedua, tahu nomor kontak person temennya atau paling tidak orang tua temennya. Yang ketiga, kalau semisal nih yang penting tujuannya jelas kemana anak tersebut keluar. Kedua, misal nih pengecualian, misalnya ada pengajian misalnya atau misalnya kegiatan keagamaan, itu tidak apa-apa asalkan orang tua mengetahui. Ketiga, misalnya nih biasanya kalau orang rumah itu biasanya jam 22.05 atau 22.30 itu biasanya jam-jam rawan lapar. Otomatis kan kita berkunjung atau bisa ke supermarket atau tidak. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya si anak ini sama orang tua tidak apa-apa, kan dalam arti pendampingan orang tua. Kemudian berikutnya, misal nih ada pengecualian juga, misal ada bencana alam, itu tidak apa-apa. Berikutnya lagi, misal nih dalam kategori emergency call. Misal dalam satu rumah cuma ada 3 orang, ayah, ibu, dan anak. Otomatis kan si anak kan bingung kan, ya atau tidak? Pastinya si anak minta pertolongan sama tetangga atau di wilayah sekitar. Itu tidak apa-apa asalkan mengetahui kondisinya bagaimana. Terus kemudian nih, kalau misal Mas, kalau anak seseorang misalnya terdapat penjangkauan bagaimana? Ya, pastinya dari kita itu akan memberikan himbauan atau pendekatan terhadap si anak tersebut bahwa kenapa keluar jam segitu? Karena apa? Apakah orang tuanya tahu atau tidak? Biasanya kan kalau anak gadget pasti kan punten, biasanya kan banyak beri alasan atau tidak. Pasti bilang sudah kok Pak tadi izin sama ayah. Pas kita datangkan, kita hadirkan orang tua, otomatis responnya orang tua masih marah ya. Kan sekadari jangan keluar malam, kan akhirnya kan terjangkau. Kalau seperti itu kita akan memberikan himbauan dalam arti janganlah keluar dari situ, dalam arti sangat bahaya. Padahal yang kita campur apa misalnya kita main atau kerkau, tapi di luar sana kan sangat luas ya, dalam arti kan sangat kita tidak tahu, bisa kita jadi korban ataupun kita bisa jadi pelaku dan lain sebagainya. Berikutnya, nantinya si anak tersebut nantinya akan kita taruh namanya di rumah prestasi atau rumah aman, bukan dalam arti apa ya, tapi lebih dalam lagi kita memberikan himbauan, kita lebih ngasih gambaran bahwa janganlah keluar segitu bahaya, bukan karena apa-apa, tapi untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan pribadi, untuk kebaikan bersama. Terus kemudian hanya anaknya aja yang diberikan monitoring, tidak, pastinya nantinya itu ada monitoring. Kita akan melakukan namanya parenting ke orang tua si anak tersebut. Kemudian kita akan memberikan suatu kelas parenting kepada orang tua yang bersangkutan, akan kita himbau, akan kita infokan lebih lanjut lagi, akan kita lakukan pendekatan bahwa itu sangat bahaya. Terus kemudian hanya itu aja, tidak ada lagi. Nantinya akan dimonitori oleh tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Apakah bahaya Bapak Ibu? Bahaya, apalagi kalau misalnya nih kita di kampung ya, punten izin. Pastinya kan antar tetangga kan, ya maaf, karena si air dulu, kan, kecekol atau kejangkau. Kok gak bahaya? Jadi rasan ke tetangga. Lalu lebih baik kita, walaupun kita tahu, paham, walaupun kita hanya mendapatkan informasi, tapi alangkah indahnya, apalagi para ibu hebat ya, apakah para ibu PKK biasanya tidak perlu tidak perlu susah
kamis, entah pengajian, entah misalnya dasar wisma, PKN itu biasanya itu jangan sampai ini bahaya. Nah, kita tidak apa-apa mengimbau ke beberapa tetangga kita atau tim kelompok. Kemudian kalau misalnya ada jam siskami di sini ada atau sudah nggak ada? Siskami masih ada? Masih. Masih. Alhamdulillah kalau masih ada siskami lebih digiatkan lagi lah nanti untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi kampus sendiri tapi untuk kebaikan seluruh warga. Demikian hanya itu informasi saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dari Dinas TP3 Bapak Camat Antasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Tidurnya ada ya? Ada video sih. Tuku Lawu nang Kota Lama, sugeng rawuh ing Kampung Pancasila. Kampung merupakan kelompok rumah yang menjadi bagian dari kota. Keberadaannya jelas tak bisa dipisahkan dari pembangunan dan hiruk-pikuk perkotaan. Warga yang tinggal di kampung memiliki karakter yang egaliter dan juga semangat gotong royong yang tinggi. Itu menjadi salah satu alasan dibentuknya program Kampung Pancasila. Program ini tak hanya berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, namun juga bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pola kerja Kampung Pancasila ini adalah terbentuknya keterikatan satu sama lain, baik dari warga, pemerintah kota, dan juga lingkungan kampung tersebut. Bersih, sehat, sehat, kompak. Kekuatan Kampung Pancasila ada pada semangat gotong royong yang sudah ada dan terbentuk di masyarakat. Kemudian diwujudkan lewat sinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Satuan Gugus Tugas Kampung Pancasila bekerja pada 4 bidang utama. 1. Satgas Lingkungan, bertugas untuk mengurangi sampah lewat pemilahan sampah mandiri, identifikasi dan pengusulan penyediaan bank sampah, melaksanakan urban farming, memberantas sarang nyamuk, juga melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan lewat kerja bakti. Melakukan upaya eliminasi ODF dengan mengawasi ada jamban yang tidak terkoreksi septic tank. 2. Satgas Kemasyarakatan, bertugas untuk mengatur dan melaksanakan patroli keamanan lingkungan atau Siskamling, identifikasi terkait potensi konflik sosial wilayah, melakukan edukasi mitigasi bencana, mencegah penyebaran penyalahgunaan narkotika, mengimbau warga untuk tertib administrasi, kependudukan, juga pembayaran PBB. Juga memantau pembatasan jam malam bagi anak usia di bawah 18 tahun. 3. Satgas Ekonomi, bertugas untuk mengidentifikasi warga usia produktif yang belum bekerja di wilayah masing-masing, menginformasikan adanya pelatihan kewirausahaan, identifikasi para pelaku UMKM yang ada di wilayah kampung masing-masing. Juga mengimbau warga untuk ikut partisipasi dalam membantu keluarga miskin. 4. Satgas Sosial Budaya, bertugas untuk monitoring dan siaga kesehatan balita dan ibu hamil resiko tinggi, memastikan setiap rumah harus ada juru pemantau jentik yang rutin mengecek dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Mendukung pelaksanaan upaya Kampung Bebas TBC, sosialisasi aktif untuk upaya Kampung Bebas Asap Rokok, serta melakukan upaya pencegahan terhadap kasus anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, juga rumah tidak layak huni. Keempat pilar Kampung Pancasila menjadi fondasi dalam membangun sebuah kampung yang tak hanya nyaman untuk ditinggali, namun juga aman, sehat, juga berdampak positif bagi warganya. Program Kampung Pancasila ini tidak hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan solidaritas masyarakat. Dengan adanya sinergi kuat antara pemerintah dan warga, berlandaskan semangat Pancasila, kita wujudkan kampung yang bersih, aman, produktif, dan sejahtera untuk Surabaya. Tuku santen nang peken, nyaking gulo nang dinoyo, kulo kinten cekap semanten, sedaya lepat nyuwun ngapura. Pancasila ningati, kampungku sejahtera iku pasti.
Mbak Erwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang yang hormati Pak Erwin, Pak Lurah, teman-teman dari OPD, Mas Yudi, Mas Primo. Iya, kita sama-sama kalian. Bapak Ibu sekalian, Pak RT, Ibu KSH sekalian. Jadi tadi sudah sampaikan banyak ya sama teman-teman dinas. Di malam hari ini kita ngomong masalah kampung Pancasila ya. Jadi kabarnya ya seperti itu, alhamdulillah ini sudah dilaksanakan bersama ya. Jadi kemarin itu namanya kampung Pancasila di sini kan sudah jalan ya. Itu tangan dulu untuk Pancasila. Gampang, atau motor, paling nggak seragam harus motor ya. Saya ada kata pinter, nanti seperti itu. Ya, tadi yang jelas kampung Pancasila ini merupakan gabungan dari beberapa kegiatan-kegiatan acara kampung yang berkata Surabaya, dijadikan satu namanya kampung Pancasila ya. Ini saya sudah ada SK-nya, sudah tahu kan ya? Jadi ketua Satgas Pancasila dari Pak ini ya, Pak G. Nanti ada 4 pokoknya itu sendiri-sendiri pendidikannya ya, ada kemasyarakatan, ada lingkungan, ada sosial budaya, ada komunikasi lain. Lanjut. Nah ini ekonomi, sosial budaya, tentang masyarakat ya. Ini saja kita sudah kita lakukan bersama. Jadi harapannya apa? Ketika kita bentuk kampung Pancasila ini, semua kegiatan kampung-kampung terpakai jadi satu ya. Di yang Satgas, nah ini di tingkat kota, yang tingkat, nah ini tingkat RW, Pak RW selaku Satgas, ada Polda lingkungan, ada Polda masyarakatan, ada Polda ekonomi dan sosial budaya. Jadi sampai teman-teman tadi ini salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam 4 kelompok kerja ini ya. Lingkungan ini misalnya sampah, pemilahan sampah ini sudah disampaikan ya, masalah pemilahan sampah. Yuk monggo bantuannya panjang semua, kita mulai memilah sampah dari rumah ya, karena ini hal yang penting. Dan nambah-nambah yang di sana sekaligus kalau sudah bank sampah ini jalan lumayan nambahi, mungkin kasnya lebih bisa dijadikan tambahan penghasilan bagi kita semua. Sederhana kok, jadi memilah sampah, si plastik dari si kertas dari yang bahasa dari itu saja kita jadi duit ya. Kalau misalnya bank itu lumayan. Karena saya yakin di sini kita warga lumayan banyak berarti saya berbanding lurus dengan jumlah sampah yang diproduksi ya. Coba jangan ditulis gitu. Aku di Indonesia ini aja kegiatan ini botolnya dewi ya, isunya dewi ya, terus kulitnya pisang dewi dan sebagainya itu kan bisa hanya satu kali lurus gitu. Apalagi setiap hari ini bosnya tak saya ini mungkin yang dulu pegawaian begitu. Nah ayo saya datang kampungnya dewi gas saja. Iya. Memilah sampah dari warga di rumah. Ya, dari rumahnya masing-masing. Kalau usah dikumpulkan buru-buru biasanya aku sudah ada dari rumah. Ben tadi ya. Nek di seperti yang desa ini sama ini, kalau rumah sampah diangkut, nah iya ya. Nah, tapi ini bisa nanti dijual lagi, tadi duit. Ya, kan lumayan, timbangannya ini bayar terus tapi nggak menghasilkan kan lumayan ya, bisa menghasilkan, bisa buat macam-macam kan ya. Nah ini kalau bosin lagi aku tak tahu nanti dia perasaan yang langsung kasih aja. Aku tak biasa tahu ya. Apa umur bosin ini? Kalau ini biasa tahu ya. Memang lagi tidak sudah lawas ya. Nah demikian juga misalnya di sini ada potensi kan, misalnya ada kegiatan di spek sampai kapan ya, itu duitnya kayak balik ya. Anggap sama itu sebagai bagian dari rezeki kita. Kalau di rumah dibuat bayar sih nyambut toh, tapi dipilah dijual lumayan. Mohon bantuan ada informasi sama-sama menyampaikan, kita sama-sama berikan inisiatif untuk kebaikan kita semua. Jadi beberapa hari itu Bapak Ibu sekalian kegiatan yang di kampung Pancasila ya, jadi
rohnya adalah gotong royong buat kita semua. Ya, jadi monggo kita sama-sama nyambung bareng, sama-sama sinergi, sama-sama kolaborasi untuk kesejahteraan warga kita sendiri ya. Itu dari wali kota ya. Nah, di gotong royong ini jangan sampai hilang dari kita semua. Surabaya boleh kita maju, tapi namanya gotong royong antar warga jangan sampai hilang. Ya, karena itu alhamdulillah malam hari ini warga sisi rabu ya. Di monggo nanti kita sama-sama. Ini pendampingnya siapa ya? Tinggi ya. Pendamping. Pendampingnya hari siapa? Kosong. Pendampingnya hari Pak Ade, Bu Ade sudah bisa baru kan? Sudah Pak, sudah tahun. Jadi foto sing apa? ASN Indonesia-nya, RTW ini Indonesia-nya ya. Jadi mereka apa kabel Indonesia-nya kabel ya. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mereka itu bantu dengan semua. Ayo kita nyambung bareng, kita punya komitmen yang sama, bergerak untuk warga. Mungkin beberapa keluarganya yang kita bersama keluarga, mungkin di hari ini dijaga oleh Allah SWT. Amin, amin, Amin. Barangkali semua ini barangkali ini tidak hanya kita, itu keluarga kita dan khususnya lingkungan kita ya. Jadi mampu ayo sama-sama kita bangun kampung kita majukan kampung kita melalui kegiatan kampung Pancasila. Nah, satu lagi lelah untuk beberapa keluarga mungkin apa yang kita niatkan, apa yang kita perjuangkan di Barangkali sementara ya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.